Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ngelihat bagaimana rahasia tentang buah iblis perlahan diungkap oleh Dr. Vegapunk, di mana dia berkata kalau buah iblis adalah hasil dari potensi evolusi manusia yang diharapkan oleh seseorang. Rasanya apa yang kita ketahui sejauh ini tentang buah iblis berubah secara drastis. Bayangin aja, selama ini kita yang mengetahui buah iblis hanya tentang kekuatannya yang beragam dan gimana mereka lemah oleh air laut doang, tapi gak pernah ada yang mengetahui secara pasti dari apa sebenarnya buah iblis ini dibuat atau terlahir. Karena memang sepanjang hampir 20 tahun Oda Sensei masih menutup rapat untuk membicarakan hal ini. Buat ngebahas hal ini kayaknya kita bahas aja di konten 3N alias konten ngobrol ngolor ngidul. Kok ngolor? Ngalor ya. Dimana Mister K bisa ngebahas apapun sesuka hati. So, without kata dilang-lang again, kita langsung aja ke konten 3N ngebahas tentang apa itu buah iblis dan dari mana dia berasal. Oke? Let's go! Guys, teka-teki tentang salah satu sistem kekuatan di dunia One Piece ini ya, emang gak ada habisnya buat dibahas. Gak cuma tentang perkembangan kekuatan yang sekarang malah berkembang ke mode awakeningnya doang, tapi jauh sebelum itu, tentu ada satu hal menarik yang harus kita ketahui dahulu, yaitu dari mana sebenarnya kekuatan buah iblis ini berasal. Ya, kalau dari sejauh yang kita kira ya, dan dari banyak teori-teori yang ada, pasti yang lihat Oda Sensei ngasih namanya buah iblis ya, mungkin orang-orang pasti berfokus kepada kata buahnya saja, yang mana biasanya kalau suatu buah udah pasti langsung dikaitin sama keberadaan suatu pohon. Makanya gak aneh rasanya kalau banyak orang yang berpikir ada semacam pohon di suatu tempat, di mana di sana dulunya memunculkan banyak buah yang menawarkan berbagai macam kekuatan. Soalnya kita sendiri pernah ngeliat bagaimana pohon emang memiliki berbagai macam peran di dunia One Piece itu sendiri. Seperti misalnya aja The Sun, Tree, Eve, dan pohon Adam yang emang masih menjadi misteri juga sampai sekarang. Karena kita emang dijelasin sedikit tentang bagaimana keduanya ada, akan tetapi masih tersimpan banyak misteri juga yang belum dijelaskan kepada kita semua. Makanya kemungkinan tentang adanya satu pohon yang dianggap pohon iblis itu ada, gak cuma berasal dari bagaimana itu berasal dari buah saja guys, akan tetapi cerita legenda tentang Adam dan Hawa yang dihubungkan dengan iblis juga menjadi penjelasan pembantu yang memperkuat pendapat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau emang benar buah iblis berasal dari suatu pohon yang emang tumbuh dengan sendiri, lalu mengapa Dr. Vegapunk mengatakan kalau kemunculan buah iblis dianggap sebagai kekuatan yang menentang hukum alam? Padahal jika pohon itu muncul secara natural, maka harusnya malah sebaliknya, kekuatan-kekuatan itu ya emang muncul dengan alami dan berasal dari alam itu sendiri. Berangkat dari hal ini, mungkinkah sebenarnya buah iblis adalah buatan manusia sendiri guys? Ya, seru kan? Karena ngelihat bagaimana majunya peradaban di 800 hingga 900 tahun yang lalu, atau tepatnya di era Void Century, kayaknya di masa itu penelitian udah di tahap yang berbeda dengan era sekarang. Soalnya apa yang di saat ini belum ditemukan nyatanya udah berhasil lebih dulu ada di era Void Century. Kayak misalnya aja suatu sumber energi yang gak pernah habis, yang mana bisa digunakan untuk menggerakkan robot hingga kurang lebih 700 tahun lamanya. Ditambah alasan kemunculan peperangan yang kita ketahui terjadi di era itu antara sebuah kerajaan kuno dengan aliansi 20 kerajaan. Kayaknya peperangan udah cukup jadi motif untuk membuat sebuah senjata baru yang memberikan kekuatan bagi masing-masing pihak. Makanya bagaimana kalau sebenarnya dahulu ya tercetus sebuah ide sangat gila, di mana hal itu tentunya melawan yang namanya hukum alam, yaitu ide tentang proyek menciptakan sebuah kekuatan yang memberikan seorang kekuatan yang diidam-idamkan. Akan tetapi apa yang membuat hal itu menentang alam adalah menggunakan manusia sebagai salah satu bahan dalam ciptaannya itu. Wow, dark habis kalau gitu. Ya, gimana enggak ya? Tekad dan harapan menjadi salah satu kunci yang membuat buah iblis benar-benar ada. Kini bayangin aja ya, setelah Dr. Vegapunk menceritakan tentang bagaimana buah iblis berasal dari evolusi manusia, di mana terkadang manusia mengharapkan suatu kekuatan yang gak mungkin dia miliki, dan manifestasi keinginan tersebutlah yang tertuang dalam wujud buah iblis. Dari hal itu kita bisa ngelihat bagaimana cara kerja awakening setidaknya dimulai, karena sebenarnya kuncinya ada pada tekad si buah itu sendiri. Jadi fokus utamanya si pemakan buah iblis untuk bisa membangkitkan kekuatan asli dari buah iblis gak lain dan gak lebih ya, harus bisa menemukan harapan asli dari sang buah itu sendiri guys. Ya, kita coba mundur sedikit aja ya ke arc Wano Kuni, tepatnya di momen Luffy berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis Hito Hitonomi model Nika.
Dimana guys, di situ kita belajar kalau Nika adalah sosok legendaris yang selalu membebaskan para budak dan membawa kebahagiaan kepada semua orang yang ditemuinya. Dari penjelasan itu aja, bukan tanpa alasan berarti ya, Oda Sensei membuat negeri Wano Kuni berada di bawah tangan tiraninya Kaido. Karena hal itulah yang membangkitkan keinginan Luffy untuk bisa melakukan hal yang sama dengan harapan asli dari buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Maka dari apa yang menimpa teman-temannya dan warga di negeri Wano Kuni, pada akhirnya Luffy sampai di titik dia memiliki tekad dan harapan yang sama dengan buah iblis miliknya sendiri guys. Sehingga hal itulah yang kemungkinan besar menjadi pemicu dari bangkitnya kekuatan asli buah iblis. Nah, kalau itu semua emang beneran yang terjadi, rasanya sangat besar kemungkinan orang-orang terdahulu menggunakan tubuh Nika asli sebagai salah satu bahan pembuatan buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Walau emang masih belum jelas campuran apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah buah iblis, mengingat ada pola garis-garis khas pada luar cangkangnya yang mungkin bisa dijadikan clue juga. Nah, satu hal yang menarik untuk ditunggu sebenarnya bagaimana reaksi dari buah iblis buatan milik Dr. Vegapunk. Apakah itu memberikan kelemahan yang sama seperti buah iblis pada umumnya? Karena jika emang buah iblis buatan Dr. Vegapunk memiliki efek yang 100% sama, lalu mungkinkah emang benar buah iblis selama ini adalah hasil buatan tangan dari manusia? Karena Dr. Vegapunk sendiri membutuhkan line effector dari Kaido saat mencoba membuat buah iblisnya guys. Yang mana hal itu menunjukkan betapa pentingnya DNA seseorang dalam percobaan pembuatannya. Sama seperti dahulu saat buah iblis pertama kali dibuat, DNA asli dari seseorang untuk bisa memberikan kekuatan yang diinginkan atau sesuai dengan harapan mereka menjadi bahan yang penting. Hingga pada akhirnya buah iblis dianggap sebagai kekuatan yang bisa digunakan untuk memenangkan peperangan yang terjadi di Void Century. Dan semua itu bisa terjadi karena kekuatan yang ditawarkan oleh buah iblis dianggap sebagai kekuatan yang berasal dari potensi evolusi manusia yang diharapkan oleh seseorang. Makin menarik aja memang bagaimana Oda Sensei membuat teka-teki tentang buah iblis ini guys. Terus satu hal yang membuat kita semakin yakin mengapa buah iblis terhubung dengan Void Century. Karena fakta kalau mengungkap hal ini aja membutuhkan hal yang sangat lama. Bahkan kemunculan Dr. Vegapunk yang walau udah diceritakan sejak lama aja, di kemunculan yang sekarang, Dr. Vegapunk terungkap memiliki hubungan dengan apa yang terjadi di era Void Century guys. Walau emang bukan hubungan secara langsung, tapi alasan mengapa pemerintahan dunia ingin membunuh orang paling jenis ini ya karena Dr. Vegapunk udah terlalu banyak mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dan keinginan dia untuk menemukan kembali sumber energi yang berada di Void Century, hal itu tentu akan membawa sang ilmuwan jenius ini semakin mendekat ke hal yang dilarang oleh pemerintahan dunia. Yang mana mendekati dan mencoba mengungkap hal itu, maka apa yang terjadi kepada Pulau Ohara akan segera terjadi kepada siapapun. Tak terkecuali Dr. Vegapunk sendiri yang dianggap sebagai salah satu manusia paling berguna. Aduh, ini kita harus menunggu nasibnya Dr. Vegapunk sih. Oke, kayaknya segitu aja dulu buat konten kali ini guys. Kalau ada kekurangan atau kelebihan silahkan coret-coret di komentar. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam.